Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita niatkan tentang pembelajaran insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwanillahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ul lahumul Fatihah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Zahid. Siapa lagi? Jadi kalau tidak masuk tetap bawa surat ya. Oke. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa kemarin? Berkaitan khalifah Abu Bakar dan kebijakan-kebijakannya. Sebelum kita mulai belajar, tolong persiapkan diri kalian. Kalau ada sampah, kemudian pennya, bukunya dipersiapkan agar kita ketika belajar bisa kita fokus. Paham? Pada hari ini kita akan belajar tentang proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kadenya kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran dan damai. Ketiganya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis. Kemudian kadenya ya kompetensi dasar menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai terbaik. Yang kedua, menghayati nilai-nilai positif dari kepemimpinan. Yang ketiga, mengetahui masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ya. Sekarang tujuan pembelajarannya adalah proses terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nih, materi sekarang tujuan pembelajarannya. Yang kedua, sebab-sebab terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Yang ketiga, kebijakan dan ketegasan Khalifah Umar bin Khattab dalam menegakkan syariat Islam. Yang keempat, hikmah yang dapat dipetik dalam sejarah proses terpilihnya Umar bin Khattab dapat mengajarkan kita bahwasanya menjadi pemimpin seharusnya tegas dan tidak memikirkan diri sendiri. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian, diskusinya kita sekarang ini sambil diskusi, sambil bertanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video pembelajaran yang akan kita lihat pada saat ini. Paham? Siap? Kita sekarang melihat video pembelajaran kurang lebih 25 menit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama tentang pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri taulah bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pengangkatan Umar bin
Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Di hari ketiga pengangkatannya, Umar menyampaikan pidato pertamanya. Dalam pidatonya, tergambar bagaimana takutnya memikul beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ketika itu. Dan bukan saat itu saja Umar merasakan hal itu. Sesaat setelah Abu Bakar dimakamkan, Umar sungguh ini suatu beban yang sangat berat yang harus kami pikul. Sungguh engkau tak tertandingi, bagaimana pula hendak menyusulmu, kata Umar sesaat setelah Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan. Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua berdasarkan keputusan Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Ya Muhammad Husain Haikal. Ada 3 poin dalam pidato Umar. 1. Keras tapi lembut. Saat Umar terpilih menjadi pengganti khalifah setelah Abu Bakar, sebagian besar masyarakat Madinah rupanya khawatir akan dipimpin oleh seseorang yang sudah terkenal dengan sikap kerasnya. Oleh karena itu, orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin, kata Umar. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua. Umar melanjutkan. Umar pun berdoa agar Allah melunakkan hatinya dan memberikan kekuatan di saat hatinya sedang lemah. Ya Allah, saya ini sungguh keras, kasar. Maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya sangat lemah. Maka berilah saya kekuatan. Rendah hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia sendiri bahkan menganggap bahwa jabatan ialah ujian. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. 3. Saling mendukung dan mengingatkan antara pemimpin negara dengan masyarakat. Dalam pidatonya, Umar meminta masyarakat Mekah tak ragu untuk menegurnya dalam beberapa hal kalau dia salah. Bahkan Umar meminta rakyat tak ragu menuntutnya jika rakyat tak terhindar dari bencana atau pasukan terperangkap ke tangan musuh. Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara. Sudah nonton ya? Jadi sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita main dulu. Gak semangat? Semangat? Sip? Jadi mainannya kita tepuk 369 saja. Jadi untuk refresh otak kita. 1 tepuk 2 kali, 2 tepuk 2 kali, 3 membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan tepuk ya. 4 tepuk 2 kali, 5 tepuk 2 kali, 6 membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. 7 tepuk 2 kali, 8 tepuk 2 kali, 9 membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang lagi. 1 tepuk 2 kali, 2 tepuk 2 kali, 3 membaca sholawat. Nah, yang salah nanti hukumannya membaca Astaghfirullahaladzim. 3 kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau main? Semangat?
Tepuk 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata hebat semua. Semangat, berarti konsentrasinya baik. Seharusnya tadi ada tidak konsentrasi, tapi karena konsentrasinya bagus, maka tidak ada yang dihukum. Oke, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Berarti khalifahnya yang pertama siapa, nak? Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua siapa yang sekarang kita pelajari ini? Khalifah Umar bin Khattab. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar dan bagaimana apa saja yang kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Paham? Tentang Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang bertanya? Atau ada yang menjelaskan? Menjelaskan saja. Rizky mau menjelaskan apa? Proses pengangkatan. Iya, silakan. Jadi sebelum Khalifah Abu Bakar Siddiq itu wafat, ia itu pernah berwasiat bahwa setelah beliau wafat itu yang menggantikan posisinya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, seperti yang telah ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan pengangkatannya itu secara langsung melalui rapat para sahabat senior. Baik, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk Jadi Bapak mau nanya nih sekarang nih, siapa yang diangkat khalifah yang kedua pada saat ini yang kita pelajari? Siapa? Oke, Umar bin Khattab. Jadi itulah kenapa Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah. Di antaranya yaitu proses pengangkatan secara langsung dan ada rapat antara sahabat senior dan ada wasiat dari Khalifah Abu Bakar bahwasannya Umar bin Khattab berhak menjadi khalifah menggantikan siapa? Menggantikan Khalifah Abu Bakar. Nah, tugas kalian nanti anak-anak di rumah nanti kalian jelaskan kembali proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar, kemudian apa saja kebijakan-kebijakannya, kemudian siapa nanti pengganti daripada Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau sudah wafat. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan untuk terakhir ini? Yo, silakan Didi, simpulkan. Pemilihan Umar bin Khattab adalah ditunjuk secara langsung oleh atas wasiat Abu Bakar atas rapat para sahabat senior. Dan sekian. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab itu diprakarsai atau diwasiat oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan rapat dengan sahabat senior. Ketika sudah rapat dan diputuskanlah bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab adalah positif sebagai pengganti daripada Khalifah Abu Bakar. Karena beliau beranggapan bahwasanya umurnya sudah tidak lama, maka diangkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, maka ada beberapa kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita
buatkan suatu tugas untuk anak-anak semua. Nanti kerjakan di rumah. Siap ya? Siap. Kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan presentasi lagi tentang bagaimana proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dan kebijakan-kebijakan serta ketegasannya dalam memimpin umat Islam. Karena Khalifah Umar bin Khattab ini adalah salah satu pemimpin yang sangat tegas, berani, keras. Di dalam pidatonya dia menyebutkan seperti itu. Beliau menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah khalifah yang tegas, berani, dan juga bisa lembut tergantung kondisinya. Artinya apa? Khalifah Umar bin Khattab ini orangnya tegas terhadap orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab bisa lembut kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Nak ya? Paham? Jadi sebelum kita akhiri, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, mari kita tutup pelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Untuk tugas minggu depan, kalian adalah menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, kemudian bagaimana proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Mari kita akhiri dengan bacaan surah Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Ista'in julusan. Jadi pulangnya jangan kemana-mana, langsung pulang setelah sholat zuhur ya. Ya siap?